menjadi manusia.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja, kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Kita diajak oleh Tuhan untuk menyadari kehadirannya. Dalam hidup ini, seringkali kita justru tak menyadari kehadiran Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau hari ini menampakkan putra-Mu yang tunggal kepada para bangsa dengan menggunakan bintang. Berkat iman kami telah mengenal Engkau. Kini kami mohon bimbinglah kiranya kami, supaya dapat memandang Engkau dalam kemuliaan-Mu yang sepenuh-penuhnya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa
sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat perwartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau, Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu
dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam hidup ini kita itu seringkali satu dengan yang lain itu memberi hadiah, memberi sesuatu untuk sesama kita. Dan kalau kita memberi hadiah, tentu ada yang kita harapkan. Menurut Anda, apa yang Anda harapkan ketika Anda memberi hadiah kepada sesama Anda, kepada saudara Anda, yang mungkin memiliki hajat, yang mungkin sedang berbahagia karena mencapai sebuah prestasi atau apapun. Kira-kira apa yang akan Anda berikan dan Anda harapkan dari hadiah itu? Tentu kita berharap hadiah itu yang terbaik. Bagaimana bisa yang terbaik? Kita akan mengusahakan supaya hadiah itu berguna bagi dia, bermanfaat bagi dia. Tidak mungkin kita memberi sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Maka kalau kita akan memberi hadiah, biasanya kita akan cari tahu dulu siapa yang akan kita beri hadiah. Lalu apa kesukaannya, apa yang ia butuhkan, apa yang ia inginkan, apa yang ia harapkan, supaya hadiah kita itu bisa bermanfaat dan membantu dia. Harapannya itu kita semua. Tapi apakah benar demikian yang terjadi dalam hidup kita? Ternyata tidak semua demikian. Karena ketika kita memberi hadiah, kita juga akan melihat terlebih dahulu siapa yang akan kita beri hadiah. Mereka yang dekat dengan kita, mereka yang sekelompok dengan kita, mereka yang sepaham dengan kita, mereka yang menyukai kita dan kita menyukai mereka, atau mereka yang kita benci, atau mereka yang tidak kita sukai, atau mereka yang berbeda dengan kita. Ketika kita menghadapi mereka yang kita benci, mereka yang menyakiti kita, mereka yang tidak sepaham dengan kita, apakah kita juga akan memberikan yang terbaik kepada mereka? Apakah kita akan mencari sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi mereka? Atau jangan-jangan kita hanya memberi ala kadarnya karena kita malu sesama kita memberi, kita sendiri yang tidak memberikan. Maka daripada kita malu, maka kita berikan ala kadarnya, yang penting memberi. Apakah itu yang akan kita lakukan? Maka hari ini bersama-sama kita diajak untuk merenungkan di hadapan Allah yang hadir di tengah-tengah kita pada hari raya,
penampakan Tuhan ini, kita diajak untuk menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Seperti halnya yang dilakukan oleh para Majus, 3 raja dari timur, yang datang jauh-jauh dari timur menuju ke Bethlehem untuk mempersembahkan persembahan yang berharga di hadapan Allah. Di hadapan Allah yang menjadi manusia, untuk memberikan kado yang spesial kepada kita, yaitu keselamatan. Kalau Tuhan memberi yang spesial, yang terindah, yang terbaik kepada kita, menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apa yang hari ini akan kita bawa dan kita persembahkan di hadapan Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada kita? Pertanyaan pertama sebenarnya yang harus dijawab, siapakah Tuhan di hadapan kita? Apakah Tuhan sungguh-sungguh yang kita kasihi dalam hidup ini? Apakah Tuhan sungguh-sungguh yang bermakna dalam hidup? Apakah Tuhan sungguh-sungguh yang kuharapkan dalam hidupku? Apakah Tuhan yang sungguh-sungguh aku nantikan dalam hidupku? Jangan-jangan dalam hidup ini bukan Tuhan yang ku nanti, bukan Tuhan yang ku harapkan, bukan Tuhan yang ku cintai, bukan Tuhan yang ku nanti-nantikan, tetapi sesuatu yang lain. Sehingga di hadapan Allah kita tak mampu memberikan yang terbaik. Kita tidak mampu memberikan yang terindah di hadapan Allah. Padahal Tuhan telah memberikan sesuatu yang terindah bagi kita semua, bagi Anda dan bagi saya, yaitu rahmat keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena dosa telah merenggut keselamatan itu dari kita. Relasi kita dengan Allah terpisah karena dosa, dan dengan kehadirannya di dunia ia mengembalikan relasi itu. Dan itulah rahmat yang kita terima, hadiah terindah dari Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apakah kita akan memberikan sesuatu yang ala kadarnya di hadapan Tuhan? Ataukah seperti halnya raja dari timur, orang-orang Majus yang datang dari timur dengan segala pengorbanannya, berjalan jauh, memberikan sesuatu yang berharga, hanya datang untuk memberikan sesuatu yang berharga, setelah itu kembali kepada kehidupan mereka, membawa sukacita itu kepada kehidupan mereka dan membagikannya dalam kehidupan mereka. Maka suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan berikutnya yang harusnya kita jawab adalah, hadiah apa yang terindah, yang spesial untuk Tuhan? Kira-kira apa yang dinanti-nantikan Tuhan dari kita? Kira-kira apa yang dibutuhkan Tuhan yang bisa kita berikan sebagai kado yang spesial, kado yang terindah, hadiah yang berharga di hadapan Allah? Satu hal yang berharga dan dibutuhkan Tuhan dari kita adalah pertobatan kita. Pertobatan kita inilah yang Dia nanti-nantikan dan Dia harapkan dari kita. Kalau Dia sungguh-sungguh berharga di hadapan kita, kalau Dia sungguh-sungguh kita cintai dalam hidup ini, maka mari kita berikan kado yang spesial, yang terindah di hadapannya, yaitu pertobatan hidup kita, berbalik dari sikap kita yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, menjadi sikap kita yang sesuai dengan kehendaknya. Maka mari kita memeriksa ke dalam diri kita sendiri-sendiri, masuk ke dalam batin kita sendiri-sendiri. Sudahkah aku melaksanakan apa yang Ia kehendaki?
Sudahkah aku menjalankan apa yang Ia perintahkan dalam hidup ini? Mana yang lebih banyak dalam hidupku? Memberitakan keburukan, kejelekan sesamaku, atau memberitakan kebaikan sesamaku? Mana yang lebih banyak, mewartakan kasih kepada semua orang tanpa terkecuali, atau mewartakan kebencian kepada sesama kita? Mana yang kita sering lakukan? Menghargai sesamaku atau memandang rendah sesamaku? Mana yang kita sering lakukan? Mengobrol-ngobrol kesombongan diri kita, atau justru senantiasa mengungkapkan kerendahan hati? Mana yang kita pentingkan, kebaikanku atau kebaikan banyak orang? Mana yang seringkali kita lakukan? Mendengarkan atau didengarkan, mengerti atau dimengerti, memahami atau dipahami? Pertanyaan inilah yang dapat membantu kita untuk merefleksikan hidup kita, sehingga dalam hidup ini kita dapat terbantu untuk memberikan kado spesial, kado terindah di hadapan Allah yang hadir di tengah-tengah kita, yang membawa kado yang terindah dan spesial bagi kita. Maka mari kita berikan pertobatan kita di hadapan Allah, hingga dari hari ke hari kita semakin menyadari siapa sejatinya diri kita. Diri kita adalah murid-muridnya. Diri kita adalah orang-orang yang dipanggil menjadi pengikut. Sehingga dalam hidup ini mari kita tunjukkan jati diri kita sebagai murid-murid Kristus yang sejati dengan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya, sehingga pada akhirnya seperti halnya tiga raja dari timur pulang dengan membawa sukacita dan membagikan sukacita itu kepada semua orang, kita pun seperti halnya itu. Melihat Tuhan membawa kado spesial bagi Dia dan membagikan apa yang kita alami, rahmat yang kita alami kepada semua orang yang ada di sekitar kita, mulai dari mereka yang terdekat dari kita, keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua kita, dan memancar keluar dari itu. Jangan pernah mulai dari yang lain, tetapi mulailah dari keluarga Anda sendiri-sendiri, keluarga Anda masing-masing, sehingga warta sukacita itu dapat dirasakan oleh banyak orang. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita semua. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.